Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavus Sukacita. Saya akan memberkati saudara lewat firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami rindu untuk hidup kami terus diisi dengan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami agar kami mampu terus menangkap suara Tuhan. Amin. Bagian firman Tuhan dalam kitab Injil Matius pasal 26 ayat 47 sampai 49, demikian bunyi firman Tuhan. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Dikatakan berbahagia kita yang membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Pencinta Klavus yang diberkati oleh Tuhan, mari kita belajar untuk terus membangun kehidupan kita taat dan setia kepada Tuhan. Bagaimana supaya saudara dan saya bisa taat setia kepada Tuhan? Kita harus membangun fokus kita hanya kepada Yesus Kristus. Ketika seseorang itu dapat membangun kehidupannya hanya tertuju untuk bagaimana mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, bagaimana dia membangun kehidupannya untuk terus hidup akurat sama Tuhan, maka saya percaya dia tidak akan memiliki kepentingan dalam hidupnya. Tapi kepentingannya itu jelas, yaitu Yesus Kristus. Dan kepentingannya itu yang membuat sehingga keadaan situasi tidak bisa mengintimidasi hidupnya. Tetapi sebaliknya ketika orang itu tidak memiliki fokus kepada Tuhan, situasi dan keadaan bisa mengubah hidupnya. Belajar lewat apa yang dikatakan lewat firman Tuhan, kisah Yudas di sini. Firman Tuhan berkata bahwa dia akhirnya mengkhianati Yesus, dan dikatakan dia memberikan satu kode tanda. Dia katakan, orang yang kucium itulah yang ditangkap. Artinya dengan mudahnya dia menyerahkan Yesus. Padahal kita tahu dia adalah murid yang terpenting dari antara semua murid Yesus karena dia memegang keuangan. Dan dia juga murid yang terdekat dengan Yesus. Tetapi Alkitab mencatat dia bisa mengkhianati Yesus. Dia menyerahkan Yesus kepada orang-orang yang akan menangkap Yesus. Nah, disinilah kita belajar apa yang menyebabkan sehingga Yudas bisa demikian. Sudah pasti karena dia tidak memiliki pengenalan akan siapa Yesus, sehingga membuat situasi, keadaan, kondisi saat itu memampukan dia untuk akhirnya dia menyerahkan Yesus. Saya percaya hal ini dilakukan oleh Yudas karena dia tidak memiliki pengenalan akan Yesus. Dia mengikuti Yesus tetapi dia tidak memiliki pengenalan yang baik akan Yesus. Nah, oleh karena itu mari kita mengenal siapa Yesus yang kita sembah, sehingga lewat pengenalan kita memampukan kita untuk tetap setia dan taat kepada Yesus. Kita tidak akan mengkhianati Yesus. Nah, oleh karena itu saudara, mungkin saudara akan berkata bahwa saya tidak akan mengkhianati Yesus. Tapi saya katakan bagi saudara, ketika engkau hidup tidak setia kepada Tuhan, engkau ada dalam ketakutan, kekhawatiran, engkau suka putus asa, engkau ada di dalam ketakutan, itu tandanya bahwa engkau mengkhianati Yesus. Mengkhianati itu artinya kau tidak mengakui apa yang sudah dilakukan oleh Yesus. Engkau meragu-ragukan apa yang dilakukan oleh Yesus, dan tanpa sadari engkau bisa mengkhianati dia. Mungkin saudara akan katakan, saya tidak meninggalkan Yesus, saya tetap Kristen, tidak kemana-mana. Oke, benar. Tetapi sikap hidup kita, tingkah laku kita, ketika engkau orang Kristen, kau malas ibadah, tanpa kau sadari kau mengkhianati Yesus. Ketika engkau suka hidup dalam kebencian, iri hati, sakit hati, hidup dalam kesombongan, tanpa engkau sadari engkau mengkhianati Yesus. Kenapa? Karena Yesus tidak mengajarkan kita untuk melakukan itu. Karena dia tidak merancang kita untuk kita ada di dalam masalah seperti itu. Tetap dia mengajar kita bagaimana lewat peristiwa yang dia lakukan, ketaatan kepada Bapaknya, dia menunjukkan bahwa saudara dan saya pun harus taat seperti dia taat. Kita hidup saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Bagaimana kita hidup melakukan ketaatan kita kepadanya. Kita bangun percaya kita kepadanya, kita tidak meragukan sedikit pun perjalanan hidup kita. Sehingga kita tidak mudah terintimidasi oleh situasi dan keadaan.
Nah, oleh karena itu mari kita bangun kehidupan kita. Jangan sampai kita mengkhianati Yesus dalam hidup kita. Kalau mengkhianati itu berarti tidak mengakui. Nah, oleh karena itu mari kita akui Yesus dalam hidup kita, dalam setiap langkah hidup kita. Apapun kondisi saudara, apapun keadaan saudara, apapun situasi saudara, pastikan bahwa engkau setia kepada Tuhan. Engkau setia dalam menjalani hari-hari hidupmu, setia di dalam perkataan firman-Nya, melakukan apa yang Dia inginkan dan Dia mau. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa taat dan setia kepadanya? Pastikan setiap saat engkau mau membangun hidupmu dengan firman Tuhan. Mendengar firman, melakukan firman, mendengar firman, melakukan firman. Itu yang kita lakukan dalam hidup kita setiap saat. Kerinduan mau mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh baik itu menjadi kerinduan kita. Sehingga saya percaya, saudara dan saya akan mampu hidup taat dan setia kepada Tuhan. Sehingga kita tidak akan mengkhianati Dia. Saya berdoa biarlah Roh Kudus menolong kita semua, memampukan kita untuk kita hidup taat dan setia kepada Tuhan. Kita tidak mengkhianati Dia seperti Yudas mengkhianati Dia. Ya, Tuhan Yesus menolong kita, memampukan kita untuk kita menang di sepanjang perjalanan hidup kita, tetap hidup taat dan setia kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, ajari kami untuk tetap taat dan setia kepadamu, sehingga kami tidak mengkhianati Engkau dalam hidup kami. Kami mohon ampun kalau sepanjang perjalanan hidup kami terkadang kami melakukan hal-hal yang tanpa kami sadari kami mengkhianati Engkau. Ampuni kami Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menolong kami, mampukan kami untuk hidup taat dan setia kepada Tuhan. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita semua.